Oh iya. Oke, baik, terima kasih Bu Uti. Iya, jadi, di kelompok ini, saya, Bu Utia, kemudian Bu Mitarlis, ya, Pak Iswono mohon izin mungkin beliau sedang ada, halangan gitu ya, akan membantu Bapak Ibu ya, akan me apa ya namanya ya, berdiskusi bersama. Jadi bukan berarti kami menggurui, tapi kita berdiskusi bersama di sini berkaitan mungkin Bapak Ibu punya kendala yang sudah dihadapi, kemudian, mungkin agak, eee, apa ya namanya ya, sulit untuk bisa mengatasi kendala tersebut. Wis, nggak usah praktikum lah itu yang paling mentok terakhir. Udah masa pandemi nggak usah praktikum, yang penting, materi sudah tersampaikan, mereka bisa baca baca buku sendiri, sudah selesai gitu. Sehingga ada satu 2 eee, pengalaman belajar yang tidak, apa ya, tidak sampai ke siswa dan sangat disayangkan kalau ini terjadi. Nah, baik, Bapak Ibu mungkin, kita bisa, apa namanya, berdiskusi gitu ya. Misalkan tadi yang sudah saya tunjukkan adalah berkaitan LKPD, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ini paling sering dipraktikumkan karena memang sederhana juga, bisa menggunakan tadi vitamin C dengan betadine. Biasanya juga saya cari-cari betadine yang sudah kadaluarsa, biasanya di UKS itu banyak. Ya, sekarang di setiap laboratorium kalau di kimia itu tiap laboratorium punya apa namanya LKS, UKS atau punya apa namanya itu kotak box gitu ya, kotak box untuk pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, itu ternyata ada betadine dan saya cek di sini betadine kadaluarsa gitu. Sayang kalau tidak dipakai. Ya, itu bisa kita manfaatkan. Salah satunya adalah untuk praktikum sederhana. Kemudian juga seperti yang dicontohkan beberapa teman yang lalu, misalkan bagaimana kita bisa menggunakan uh, aplikasinya gitu ya, aplikasinya dari sifat koligatif larutan. Kalau di buku-buku mungkin sifat koligatif larutan berkenaan dengan daerah yang bersalju. Itu kan tidak ada di kita gitu ya. Saya tidak tahu apakah di Sampang pernah turun salju gitu ya. Kalau di tempat saya di Pasuruan itu tidak pernah turun salju ya. Kalau di Surabaya pun itu mungkin di tempat-tempat wisata tertentu yang memang sengaja diturunkan saljunya. Nah, sehingga untuk saya kearifan lokalnya tidak dapat gitu. Wong saya sendiri aja belum pernah megang salju gitu ya. Bermain salju apalagi. Kurang pas gitu. Sehingga apa yang bisa dilakukan? Ah, mungkin bisa ini gambar yang di background saya itu ada gambar mie gitu ya. Ini Bu Mitales ini memberikan gambar mie di belakang. Nah, salah satu yang bisa dilakukan misalkan bagaimana caranya agar mempercepat mie ini cepat empuk gitu. Menaikkan suhunya, apa kompornya dinaikkan suhunya, tidak perlu. Apa yang dilakukan? Ya, mungkin ditambahkan garam. Ya. Apalagi kalau masak spaghetti. Ya, kalau saya rasa di Sampang, di Surabaya, meskipun spaghetti bukan makanan lokal kita, tapi pernah kita masak-masak spaghetti ya. Salah satunya adalah bisa kita gunakan aplikasi uh, sifat koligatif larutan. Kita tambahkan garam ke dalam panci yang berisi air, ya, agar suhunya bisa lebih tinggi daripada suhu air mendidih. Sehingga si spagettinya ini lebih cepat matang. Ya, itu percobaan-percobaan sederhana yang bisa dilakukan, disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Tadi misalkan ada pertanyaan dari Bu Uswatun, apakah harus menggunakan sorry Bang, apakah boleh kalau menggunakan LKPD-nya MS Word? Boleh Bu, saya juga menggunakan itu, saya share aja itu ke siswa, kemudian mereka bisa mengisi di
kolom yang sudah saya siapkan, bisa mengetik ya di situ, kemudian mereka unggah kembali bisa ke Google Drive atau saya siapkan di Google Form atau bisa kirim email atau WA langsung. Justru malah dalam kondisi blended learning ini saya rasa kita lebih fleksibel di waktu gitu ya. Bisa fleksibel di waktu. Itu yang mungkin Bapak Ibu malah bisa memanfaatkan itu lebih luar biasa. Itu mungkin Bu Tia, Bu Mitala mungkin ada sharing-sharing pengalaman gitu berkaitan dengan LKPD sederhana. Oke, Bu Octavia izin bertanya, silakan Bu Octavia. Ya Ibu, ya mohon bertanya, untuk kegiatan praktikum selama daring ini memang menantang ya bagi kita, karena jelas siswa akan melakukan percobaan itu di rumah. Sehingga kita harus memutar otak mencari bahan yang sekiranya siswa dapat. Nah, literasi itu mungkin kami yang kurang, Ibu. Informasi-informasi bahan yang istilahnya yang sangat mudah bisa dijumpai oleh anak. Tadi kebetulan yang laju reaksi Bu Berta share itu langsung saya simpan, oh ini bisa untuk semester ganjil ini kelas 11 gitu. Mungkin ada informasi Bu berikutnya untuk praktikum-praktikum lain. Nah ini kami istilahnya mencari sumbernya itu bahan-bahan yang bisa mewakili bahan yang kita pakai di lab, tapi yang siswa bisa pakai itu mungkin yang kita minim informasi Bu, guru-guru itu. Sehingga karena minim informasi, aduh ya sudahlah enggak usah praktikum ujung-ujungnya gitu. Ya sebetulnya menarik, siswa kalau diajak praktikum senang sekali pasti, apalagi kalau pas kita minta pelaporannya berupa video gitu ya, karena memang mereka generasi gadget gitu, videonya di modal-model gitu akhirnya seneng ya mereka ngedit-ngedit video seperti itu. Mohon informasinya mungkin ada sumber dari mana kita mendapatkan itu sesuai dengan KD yang ada di silabus seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Nanti bisa ditambahkan Bu Utia dan Bu Tares ya. Beberapa buku di literatur mungkin nanti bisa saya share juga Bu, karena memang bukunya buku lama ya, textbook lama dan bisa dimanfaatkan juga. Selain juga literasi juga Bu, ini ya tadi juga inline dengan pertanyaan Bu Octavia ketika di room besar tadi. Sebenarnya satu motivasi terakhir yang kalau sudah mentok gitu, karena mungkin sebagian kita adalah umat Muslim ya, jadi saya hubungkan dengan Nabi Muhammad itu dengan Iqra itu. Itu sudah paling mentok kalau saya sudah susah sekali untuk bisa mengajarkan mereka literasi. Nabi Muhammad yang sebegitu mulianya, sebegitu sempurnanya aja masih disuruh baca, apalagi kalian gitu. Kadang-kadang kalau saya sudah mentok gitu, sudah senjata saya terakhir itu ya, inline dengan itu. Jadi memang sebenarnya adalah kepekaan kita Bu Octavia untuk melihat sesuatu yang oh iya ya ini bisa dipakai, oh iya ini bisa dipakai. Itu kepekaan kita, dan itu kalau memang kita sudah terbiasa, insya Allah akan lebih mudah. Contoh yang tadi saya sampaikan. Berarti harus nyoba dulu ya Ibu? Iya betul Ibu, nyoba dulu. Jadi sederhana, tapi memang tidak bisa semua apa ya, tidak bisa semua praktikum bisa kita lakukan gitu ya. Mohon maaf ini mungkin sinyal di tempat saya kurang bagus. Tidak semua materi bisa kita buatkan praktikum sederhana memang. Jadi ini yang mungkin Bu Octavia dan teman-teman lain bisa sambil menganalisis kompetensi dasar. Kira-kira apa yang bisa digunakan untuk praktikum, dan kan memang di KD itu tidak semuanya harus dengan praktikum, tapi biasanya menganalisis dari hasil percobaan gitu kan ya Bu. Jadi bisa saja oke percobaannya langsung aja di data ya kalau dari kelas gitu. 10 Oke, monggo Bu Octavia. Ya. Ya kalau dari beberapa materi betul yang disampaikan Bu Berta, tidak semua bisa dipraktikumkan.
apalagi menggunakan praktikum sederhana yang ada di sekitar seperti itu. Selama ini kami ya beberapa materi kayak contoh di kelas 10 itu larutan elektrolit, kemudian kepolaran itu mungkin bisa kepolaran, kemudian kalau yang kelas 11 itu bisa laju reaksi, pengen tapi belum dapat bahan. Ya, termokimia Kesetimbangan tidak bisa kan ya, Bu, ya. pakai bahan kimia. Ya, Iya, belum keseimbangan nemu tidak itu. harus loh Ibu, itu bisa memanfaatkan ini ilmunya analitik ya Ibu Dian yang paham juga. Jadi Iya, analitik ya. ini Bu, seperti yang tadi asam basa itu sebenarnya kalau kita bicara indikator alami, Asam basa. itu kan sebenarnya juga reaksi bolak-balik juga. Jadi kunyit ditambah dengan asam itu berubah warna menjadi lebih cerah, ditambah dengan basa menjadi lebih gelap warnanya. Itu sebenarnya kan reaksi bolak-balik juga, Octavia. Hanya saja mungkin dari pengamatan perubahan warnanya iya, saja ya berarti perubahan ya. warnanya saja. Kualitatif intinya Iya, ya. betul, Apapun Bu. itu yang dilakukan di rumah kualitatif tidak Kualitatif. kuanti. Ya, agak sulit kalau dengan kuantitatif yang Betul, benar-benar kalau dengan pas. kuantitatif. Iya, Ibu. Mungkin ada literasi yang bisa kami baca terkait. Ya, nanti akan saya coba share nanti di grupnya. Ya, nanti akan saya sharekan di grupnya. Ya, Bu. Ya, siap. Monggo Bu Mitalis atau Bu Utia untuk menambahkan. Bu Utia, Ibu dulu kah? Monggo Bu Mita. Saya izin menambahkan dan menyambung dari apa yang sudah diinformasikan oleh Bu Berta untuk Ibu Octavia dan Ibu Uswatun ya tadi yang sudah sempat membuka diskusi di ruang break room ini. Untuk literaturnya mau diberikan Bu Berta tadi ya Bu ya. Sama ini Bu Berta mungkin bisa menyambung Bapak Ibu terkait dengan pengembangan LKPD ini bisa juga membaca artikel-artikel yang sudah kita publikasikan ya. Mohon izin nanti Bu Berta nitip link dari jurnal UJCED itu ya. Kan banyak itu pengembangan LKPD dari produk mahasiswa kami atau mungkin sudah ada yang hadir di sini itu yang sudah mempublikasikan artikelnya terkait dengan pengembangan LKPD. Tetapi memang yang ada di situ itu masih general sebelum ada yang sudah transisi di era pandemi, ada yang sudah transisi, ada yang mengkaji dikaitkan dengan literasi, mengkaji lagi dikaitkan dengan model-model pembelajaran yang sudah ada. Nah, nanti mungkin dari situ bisa ya paling tidak menambahkan wawasan atau ide-ide apa yang bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu yang sudah atau sedang hadir di sini. Ibu Okta atau Ibu Uswatun, kalau mohon maaf kalau di daerah Bapak Ibu itu misalnya seperti masih bisa nggak didapatkan batu kapur? Kalau di Jawa itu disebut gamping. Kalau di Madura masih ya. Nah, Ibu silahkan itu. Mulai jarang. Terkadang diganti sama itu batu bata untuk bangunan itu Bu. Iya betul, yang untuk bangunan itu lah Bu. Iya. Ya, karena yang nyari gamping agak susah sekarang. Kalau dulu mungkin banyak. Sekarang akhirnya diganti ini batu bata yang putih untuk. Iya, itu pakai lem kan Bu kalau itu istilahnya. Iya pakai lem. Iya. Jadi reaksinya kurang nampak kalau pakai itu sebetulnya. Betul, kalau yang dulu jika masih bisa didapatkan kan ada Gunung Kapur atau barangkali kalau biasanya Gunung Kapur, Bangkalan ya. Iya butuh itu beli di pasar dulu masih ada, mudah dan tidak mahal itu ya Bu ya. Wong sekilo cuma nggak sampai 10.000 kan Bu, cuma iya. Nah, monggo itu bisa dimanfaatkan. Tapi mohon Bapak Ibu kalau konsepnya adalah laju juga harus yang melibatkan reaksi. Bukan sekedar melarutkan. Kan biasanya variasi suhu misalnya itu kan hanya proses pelarutan.
Ya, tetapi kalau mau menanamkan konsep betul-betul yang terjadi reaksi. Nah, ini satu ide Bu, kalau bisa disusun nanti LKPD-nya. Ya, nanti kalau mungkin juga diberi worksheet ya oleh Ibu Berta terkait dengan panduan penyusunan LKPD dengan eksperimen sederhana itu. Nambah sedikit lagi ya Ibu. Garam pasti ada kan Bu? Ya, banyak. Nah, silahkan garam itu dieksplor, dimanfaatkan kira-kira bisa mewakili subtopik yang mana, KD berapa begitu. Kalau misalnya mau disusun sebagai bahan atau alat sebuah eksperimen sederhana seperti yang tadi sudah dicontohkan oleh Ibu Berta. Begitu Ibu, tambahan dari saya, Bu Berta, terima kasih. Mungkin Bu Utia juga melengkapi barangkali. Bu Utia. Saya tidak melengkapi. Jadi tadi sudah dijelaskan, sudah kita bahas ya bersama. Intinya Bapak Ibu nanti bisa memilih lah ya, karena tidak semua materi atau semua KD bisa dibuatkan itu tadi praktikum sederhana. Ya, kita lihat secara detail mungkin apa yang tertulis di dalam KD tersebut, kemudian coba kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari, ya, terutama yang dikatakan tadi kearifan lokal dari daerah masing-masingnya Bapak Ibu, itu bisa kita gunakan, ya untuk itu. Jadi intinya Bapak Ibu tidak usah apa istilahnya itu, ini bagaimana tidak, nanti akan ada beberapa literatur dari Bu Berta ya, tadi Bu Berta sudah akan memberikan ininya. Nah, dari situ kemudian Bapak Ibu coba kaji dari KD yang Bapak Ibu ajarkan, ya mungkin di sini kan ada yang mengajar di kelas 10, 11, atau kelas 12, silakan lah monggo mana yang mau dipilih. Ya. Yang penting itu tadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dengan melihat keseharian yang ada di sekitar kita. Mungkin seperti itu. Saya rasa cukup, Bu Berta, monggo. Terima kasih Bu Utia dan Bu Mitalis. Jadi Bapak Ibu, untuk LKPD-nya yang tadi saya contohkan di Zoom tadi sudah saya kirim di grup Bapak Ibu guru sekalian. Ini hanya contoh saja, hanya contoh saja. Tadi juga sudah disampaikan Bu Mitalis juga ya. Jadi jangan sampai kita bicara reaksi kimia, tapi ternyata ini bukan reaksi kimia. Contoh misalkan di termokimia ini sering sekali terjadi. Menggunakan es batu yang meleleh ya, mencair gitu. Padahal itu kan sebenarnya bukan reaksi kimia, tetapi itu hanya proses perubahan fisik saja. Atau mungkin laju reaksi, misalkan dengan perubahan semakin tinggi temperatur, tapi Bapak Ibu menggunakan pelarutan gula menggunakan air panas dan air dingin. Nah, itu kan tidak. Maaf, Ibu. Ini gimana, Ibu? Mungkin bisa ditampilkan satu contoh LKPD saja. Jadi kita punya gambaran seperti itu, kayak apa nanti LKPD yang akan kita buat. Ya, baik. Saya tampilkan lagi ya, Bu. Sudah ada di grup gitu, Bu. Saya di grup juga sudah saya share di grup sudah dikirim, Bu. Nah, ini contoh yang tadi saya tampilkan. Ini biasanya cover, kemudian ini petunjuk penggunaan LKPD, karena ini lebih berkesan ke keterampilan proses juga saya berikan di sana. Jadi beberapa istilah juga saya tampilkan di situ. Baru kemudian sudah masuk makan ke fenomena. Ketika di fenomena ini yang menunjukkan ya, yang salah satu yang menunjukkan eksperimen sederhananya di mana. Ini ada di salah satunya di fenomena ini. Di fenomena ini kita menggunakan vitamin C dengan betadine. Nanti reaksinya Bapak Ibu silakan search di beberapa literatur atau di Google juga ada gitu ya. Jadi pembentukan perubahan warna di sini antara vitamin C dengan larutan betadine.
Ini kan sudah ada di dalam kehidupan sehari-hari, sering kita atau mudah kita peroleh, ya, dan tidak membutuhkan biaya yang banyak dan bisa dilakukan di rumah. Kalau memang pembelajaran kita masih pembelajaran blended, jadi sesekali di rumah atau mungkin full daring gitu ya. Nah, stopwatch mungkin bisa diganti anak-anak atau siswa kita sudah punya HP, itu ada fasilitas stopwatch di HP. Itu kalau memang ingin detail ke 1/100 detik itu bisa menggunakan stopwatch yang ada di HP. Jadi semua bahan yang saya tunjukkan di fenomena ini itu adalah yang bisa diperoleh siswa dengan mudah. Oke, ini contohnya kalau saya menggunakan inquiry, menggunakan keterampilan proses, maka dari fenomena ini, eksperimennya kita lanjutkan untuk menganalisis variabel-variabel. Jadi, mengapa saya tidak menampilkan rumusan masalah dulu? Karena rumusan masalah ini bisa muncul jika siswa sudah bisa memecah variabel-variabel itu ke dalam komponen variabel kontrol, manipulasi, dan respon. Kalau belum paham ini, maka nomor 2 atau rumusan masalah ini hanya berkesan pertanyaan saja. Tidak menghubungkan antara variabel manipulasi dengan variabel respon. Ini saya contohkan kalau inquiry ya Bapak Ibu. Nah, jika nanti menggunakan model PBL atau PJBL bisa berbeda lagi. Kemudian saya lanjut langsung ke rumusan masalah. Saya minta mereka untuk menghubungkan rumusan masalah atau membuat rumusan masalah. Kalau memang sulit atau siswa belum terbiasa membuat rumusan masalah, Bapak Ibu bisa beri contoh dulu atau beri pilihan gitu. Silakan. Baru kemudian setelah membuat rumusan masalah, kita masuk ke dalam bagaimana mereka mengeksplor literatur yang mereka peroleh untuk bisa menghasilkan informasi dan nanti bisa digunakan untuk menjawab sementara dari rumusan masalah yang sudah mereka buat. Misalkan rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh bentuk tablet vitamin C terhadap waktu perubahan larutan yodium atau larutan betadin, misalkan seperti itu. Oke, berarti mereka sudah menghubungkan pengaruh bentuknya ya, bentuknya maka kita bicara dari luas permukaan sehingga nanti di pertanyaan-pertanyaan terakhir saya coba hubungkan antara bentuk dengan luas permukaan. Kemudian dihubungkan antara luas permukaan ini dengan waktu bereaksinya. Nah, waktu bereaksi ini ditunjukkan dengan perubahan warna. Dari warna coklat atau merah bata menjadi tidak berwarna. Atau sedikit kuning karena warnanya dari vitamin C itu sendiri ya. Jadi baik, lanjut. Setelah mendapatkan informasi, mereka membuat hipotesis. Nah, semakin luas permukaan yang ditunjukkan dengan bentuk serbuk ini, maka semakin cepat reaksi berjalan. Misalkan seperti itu untuk hipotesisnya. Ini kan berdasar pada literatur yang mereka sudah baca. Lanjut di nomor 5, identifikasi alat bahan. Ini mereka bisa mengacu pada fenomena tadi. Kalau di fenomena ini bisa muncul, oh saya ada 2 gelas transparan, ya pakai gelas biasa kan bisa ya. Atau kalau mau sederhana lagi, biasanya pakai gelas sisanya dari gelas air mineral juga bisa digunakan. Kemudian ada vitamin C, tadi bahan. Kemudian ada betadin, ini juga bahan. Hanya 3 yang dibutuhkan tuh hanya 3. Plus air lah. Kalau air kan saya rasa tidak ada masalah untuk mendapatkan ini.
Air biasa enggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa, air biasa. Nggak apa-apa. Air keran. Boleh air keran, air mineral, jadi tidak terlalu mempengaruhi kalau ini. Beda kalau nanti Ibu menggunakan larutan elektrolit dan non elektrolit ya. Nah, kalau air keran, air sumur itu sudah akan mempengaruhi karena mengandung elektrolit juga di dalam air sumur dan air keran. Jadi dari LKPD itu enggak perlu dipaparkan judul percobaannya, tujuannya, enggak perlu ya, Bu ya? Cukup fenomena saja ya? Ditambahkan Bu nanti, yaitu sebagai apa ya? Ini kan contoh yang masih draft ya. Oh jadi, iya ada ini. Ini judul masih ada, tujuan bisa Ibu tambahkan juga di atas ini ya. Yang tidak ditambahkan kalau di kasus saya ini karena pakai inquiry ya adalah materi. Materi tidak saya tambahkan di sini, Bu. Nanti kalau tujuan, kemudian KD, IPK, tujuan pembelajaran itu boleh ya, wajib kalau itu ditampilkan. Hanya karena ini saya menggunakan inquiry atau pakai discovery, itu saya tidak menambahkan materi. Gitu. Nah, beda kalau nanti Ibu menggunakan harus menemukan ya. Iya betul, mereka harus menemukan. Beda kalau nanti PJBL atau PBL, maka Ibu menambahkan materi, ringkasan materi yang sesuai dengan topik yang ingin dibahas di sini. Ya, jadi tugas kita. Oke, baik. Tugasnya begini Bu, ini kan saya lebih suka individu gitu ya, karena nanti akan sangat banyak gitu ya, ada 13 peserta di sini. Boleh sama, misalkan Bu, saya dapatnya materi, saya pengennya materi laju reaksi yang faktor ini, atau saya pengen semua faktor, silahkan nanti bisa sama gitu. Hanya mungkin akan berbeda di idenya. Oh, saya ingin menggunakan ini misalkan vitamin C dengan betadine, ada juga yang nanti menggunakan vitamin C yang seperti redoxon gitu ya Bu ya. Jadi pelepasan dari CO2-nya itu kan juga salah satu yang bisa kita gunakan. Atau kalau yang di beberapa obat aspirin ya, obat aspirin itu bisa ada yang effervescent, itu juga bisa digunakan. Ya, mirip tapi idenya berbeda nanti. Sama-sama mengenai faktor los permukaan misalkan, tapi saya menggunakan zat yang lain. Mudah saya peroleh di sekitar. Nah, itu mungkin Bu Octavia. Materi bebas. Materi bebas. Ya, boleh. Misalkan, saya ini semester ini mau mengajar ini, saya mau menggunakan ini. Silahkan. Jadi, kita punya waktu sekitar 3 minggu. Nanti tidak apa-apa, Bapak Ibu bisa WA ke saya, nanti saya teruskan ke Bu Mitaris atau Bu Utia atau Pak Ismono untuk kita diskusi. Misalkan ada kesulitan atau ada ide yang apakah ini bisa sesuai dengan materi itu atau tidak. Itu Bu Octavia dan Bapak Ibu yang lain. Ya, jadi ini kan nanti kembali ke Bapak Ibu juga gitu ya. Jadi bukan beban buat Bapak Ibu karena ini memang juga bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengajar di semester ini paling tidak. Karena saya yakin semester ini juga kemungkinan untuk tatap muka full itu saya rasa juga sudah tidak mungkin ya, mungkin setengah semester kedua ini baru kita bisa ada kemungkinan ada tatap muka dengan siswa. Itu mungkin Bu jadi Oktas, ya. Hanya LKPD. Iya, LKP-nya enggak ya Ibu ya? Oh, enggak perlu Bu. LKP sesuai dengan ini. Ya, kalau mau menambahkan silakan. Itu apa namanya? Sunah. Dikasih lebih Bu Berta. Iya betul, tapi juga boleh. Kan Ibu mungkin sambil menyelam minum air sekalian. Ibu yang mau nyari idenya ini yang harus memutar otak. Mohon izin harus dicoba. Nambahkan Bu Berta dan
Ini mengikuti apa tadi pertanyaan dari Ibu Okta maupun Ibu Husnul, atau mungkin Bapak Ibu yang lain yang belum sempat melontarkan pertanyaannya. Kalau tadi sudah juga dijelaskan oleh Bu Berta terkait dengan apa namanya komponen ya, mungkin komponen yang ada di LKPD, dan Bu Berta juga sudah menayangkan sebuah contoh LKPD. Jadi memang betul sekali Ibu Okta, jika atau Bapak Ibu yang lain jika mau menyusunnya ya diawali dengan judul begitu, lalu tujuan. Nah, sesuai dengan rancangan pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan. Kalau tadi Ibu Okta mengatakan pakai RPP apa enggak? Nah, RPP-nya itu sebagai apa? Dasar penyusunan LKPD-nya. RPP-nya Ibu merancang pakai pembelajaran apa? Kalau yang dicontohkan oleh Ibu Berta tadi, discovery atau inquiry, nah beliau punya maksud tertentu kenapa tujuan tidak disampaikan, atau begitu nih Ibu Berta tadi. Nah, ketika Ibu Okta dan Bapak Ibu yang lain itu merancang pembelajarannya mungkin berbentuk yang lain, misalnya kooperatif, kalau kooperatif daring biasanya juga ada kendala ya, kalau siswa harus berkumpul, mohon maaf. Mungkin induktif, nah misalnya seperti itu. Nah, silakan Ibu, komponen LKPD-nya bisa diawali dari tujuan, cover atau judul, kemudian tujuan, KD-nya, atau ya kadang kan beberapa KD bisa tercover dalam pelaksanaan eksperimen sederhana yang dikemas dalam LKPD Ibu tersebut, bisa mengcover 3 aspek juga, baik itu afektif, psikomotor maupun kognitifnya. Nah, seperti itu, monggo bisa juga disertakan. Lalu tadi sudah ya, covernya ada judul, ada tujuan. Nah, ketika rancangan pembelajaran Ibu merasa perlu memberikan ringkasan teori, ya biasanya juga ada singkat gitu ya Bu Berta. Nah, lalu esensi yang diberikan oleh materi Bu Berta kali ini bersama kami itu kan Ibu Bapak merancang LKPD eksperimen sederhana di era daring ini sesuai dengan alat dan bahan yang apa istilahnya terjangkau atau tersedia di sekitar Bapak Ibu atau di sekitar siswa kita. Nah, disitulah esensinya, sehingga alat dan bahan itu Bapak Ibu yang merancang. Jadi betul sekali Bu Okta, ini mencari-cari yang mana ya yang bisa dipakai. Aku punya apa di kampungku, punya apa? Apakah punya batu kapur atau punya garam? Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, Bu Berta ini saya jadi membocorkan ide ke Bapak Ibu. Apa-apa, Bu. Mohon maaf. Bisa membantu. Banyak sekali saya jadi, ini rasanya garam saja, saya kasih kata kunci garam itu loh bisa dipakai untuk KD-KD tertentu dengan mungkin beberapa subjudul ya Bu Berta, dengan bahan garam saja. Apa itu? Rahasia. Enggak Ibu Bapak, kami tidak bermaksud pelit, tetapi kami istilahnya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berkreasi dari bahan yang Bapak Ibu miliki. Ya, jadi tadi sudah sampai teori ya. Lalu, nah alat dan bahan disitulah esensi Bapak Ibu untuk mengeksplor dan istilahnya mengemas dalam LKPD eksperimen sederhana itu. Lalu komponen yang lain ya sama tadi seperti yang dijelaskan oleh Bu Berta, mulai dari variabel-variabelnya, lalu mungkin juga prosedurnya, begitu ya Bu Berta ya diikuti contoh dari Bu Berta tadi, sampai ya tahapan dari hand-on activity-nya siswa tadi, atau diistilahkan apa yang sudah dilakukan siswa tadi kan akan terekam di dalam LKPD eksperimen sederhana itu. Lalu, mungkin yang bisa mengetahui kondisi siswa Bapak Ibu kan ya Bapak Ibu sendiri. Artinya dengan gaya bahasa yang seperti apa agar komunikatif. Nah, ini kalau LKPD
ada pendahuluannya sehingga komunikatif, siswa tahu apa yang dilakukan, seolah-olah karena ini kan daring, LKPD-nya nanti dikerjakan siswa secara mungkin mandiri di rumah, begitu nggih Bu Berta konsepnya ini. Nah, ketika LKPD yang Bapak Ibu susun itu komunikatif, ketika siswa baca LKPD dari Bapak Ibu, seolah-olah itu berbicara dengan gurunya. Misalnya, Ibu membuat bahasa pengantar yang sangat komunikatif, misalnya, LKPD ini kalian akan melakukan begini-begini. Nah, ketika siswa baca ini seolah-olah Ibu Okta ini yang mengkomunikasikan itu, padahal dia baca begitu. Yaitu sehingga bahasanya monggo nanti ada komunikatif, tidak langsung berupa apa tadi judul, tujuan dan seterusnya, prosedur, lakukan ini, itu kan to the point begitu, bisa diberi pengantar yang komunikatif. Itu biasanya sangat memotivasi siswa. Misalnya, amatilah benda-benda di sekitar kalian, coba cari bahan ini ada apa enggak, atau ya seperti itu mungkin bisa memotivasi siswa dan dia merasa, oh ini seolah-olah bersama Bapak Ibu gurunya, meskipun dipandunya dari jarak jauh, tapi difasilitasi dengan LKPD tersebut. Kalau teknisnya tadi saya kira sudah dijelaskan Bu Berta. Oke, terima kasih Ibu, terima kasih Bu Berta dan Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan. Ya, terima kasih Bu Mita. Jadi saya tidak memberikan ini ya, harus ada rumusan masalah, harus ada hipotesis, tidak. Ini karena tergantung pada model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih. Ya, kalau saya mewajibkan nanti berkesan ini harus inquiry semua, ini harus discovery semua gitu. Jadi Bapak Ibu memilih modelnya, pembelajarannya seperti apa. Silakan Bu Yuyun, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Berta, Ibu Utia, dan Ibu Mitarlis ya. Salam kenal dari saya Bu, saya Ibu Yuyun Rusdiana dari SMA Negeri 1 Ketapang, Kabupaten Sampang. Saya ingin bertanya Bu, di sini di LKPD itu kan ada fenomena. Misalkan di fenomena itu saya menggunakan seperti animasi, seperti gambar, jadi seperti permainan, kita menggunakan seperti dibuat pakai link itu Bu. Nanti linknya kita share ke siswa, jadi siswa tinggal melihat gambar di situ, misalkan laju reaksi. Oh, jika air ini dimasukkan ke dalam larutan ini, nanti ada gelembungnya, terus lampunya sangat terang. Jadi anak-anak tinggal mengamati dengan senang hati seperti itu Bu. Nanti LKPD-nya saya digunakan memakai seperti Google Dokumen, pakai Google Dokumen gitu. Jadi anak-anak tinggal ngirim share linknya ke saya, karena di masa pandemi sekarang ini kan tidak bisa berkumpul gitu Bu. Jadi fenomenanya saya pakai seperti animasi gambar. Jadi anak-anak senang melihat terus mengamati secara langsung. Jadi anak-anak tinggal menulis hasil pengamatannya. Itu Bu. Apakah boleh Bu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada beberapa kemungkinan, nanti Bu Dia ini yang sudah pengalaman juga di sini. Jadi gini Bu, kalau kita share linkkan seperti tadi, ini ada kemungkinan bahwa kalau kita menghubungkan dengan model pembelajaran yang kita pilih, gitu ya. Kalau Ibu sudah memberikan tadi linknya secara utuh, maka sebenarnya nggak usah praktikum aja, nggak apa-apa, ini sudah selesai ini sebenarnya, karena mereka sudah melihat linknya itu gitu. Jadi hanya saya lihat, selesai. Saya tahu bahwa kalau saya tambahkan ke ini maka akan membuat lampunya menyala gitu kan. Sehingga yang pertama mereka tidak ada activity hands on.
Iya, mereka hanya mengamati. Jadi seperti klarifikasi, bukan klarifikasi juga kan, kalau klarifikasi kan kita juga praktikum hands-on gitu kan. Jadi hanya sekedar mereka mengamati saja. Itu Bu Yuyun. Berarti Iya. berarti berperan hanya stimulus ya Bu ya? Iya betul. Dan bukan- stimulus pun nanti saya agak rancu juga nanti Bu, karena kalau itu Ibu klikkan semua, maka itu sudah full ya. Satu kesatuan itu. Satu kesatuan materi itu. Jadi kalau sudah satu kesatuan materi itu tadi, buat apa saya harus praktikum, buat apa saya harus menemukan konsep, karena sudah ketemu konsepnya di dalam link Sudah ada ini. jawabannya ya. Betul Ibu. Enggak Bu Tia, Bu Mitalis. Susah-susah gimana gitu. Jadi kalau Ibu memberikan linknya itu nanti aja, kalau menurut saya Ibu, itu memberikan nanti saja ketika mereka sudah mengumpulkan data. Nah, Verifikasi. betul, dikasih linknya itu. Jadi Ibu tetap fenomenanya Ibu sampaikan dengan memberikan ide-ide menggunakan alat bahan yang bisa diperoleh yang sederhana tadi yang saya sampaikan eksperimen, tapi mereka sudah masuk ke leveling eksperimen, menemukan masalahnya, mereka mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan mengumpulkan data dulu. Baru ketika selesai mereka mengumpulkan data, baru mungkin Ibu bisa cross-check-kan dengan link virtual lab-nya tadi. Nah, baru itu juga berperan kemampuan argumentasinya nanti. Loh, ternyata hasil praktikum saya tidak sama dengan yang di sini gitu. Ada apa itu kan, akhirnya ada keterampilan untuk berargumentasi dan berpikir kritis kreatif di siswa. Ini Ibu, Bu Tia, monggo. Bu Tia, monggo. Ibu Tia dulu. Gimana Bu Tia? Ya, saya cuma ini ya, tadi yang dikemukakan oleh siapa? Oleh Bu Berta, saya rasa sudah benar. Yuyun. Ya, Bu Yuyun, kemudian Bu Berta sudah menanggapi, saya rasa sudah benar itu. Jadi linknya itu bisa digunakan di akhir ya, di akhir, karena kan kita menginginkan di sini kan siswa bisa mengerjakan proyeknya, ya, bisa mengerjakan proyeknya dalam bentuk praktikum sederhana. Jadi mungkin kita fokusnya ke situ dulu, kemudian baru link yang itu digunakan untuk umpan balik. Menurut saya seperti itu. Menambahkan. Ya, tapi menarik. Bagus sekali, sudah menarik Bu Yuyun. Jadi itu kelanjutannya itu bisa dilakukan. Iya. Ibu mohon izin nambahkan lagi. Monggo. Jadi betul sekali Ibu, kalau dengan berbagai macam link, insya Allah kalau saat ini banyak sekali link-link tersebut. Nah, mungkin kami bersama Bu Berta itu, tim ini justru ingin mengembalikan esensi praktikumnya, begitu nggih Bu Berta. Di era pandemi ini misalnya memang kendalanya tidak bisa masuk ke laboratorium. Nah, oleh karena itu dikemasnya praktikumnya sederhana, biar bisa didapatkan mungkin bahan-bahan di sekitar, kemudian esensi praktikumnya itu betul-betul dialami oleh siswa dengan melewati tahapan-tahapan seperti yang dijelaskan Bu Berta tadi, mulai dari rumusan masalah, atau kalau rumusan masalah mungkin bisa given dari Bapak Ibu gurunya, variabel. Nah, variabel ini kalau pemahamannya bisa mengalami sendiri, oh berarti kalau katakanlah tadi garam itu, nah mau dibuat, ini balik lagi kok ada bocoran, mau dibuat 2 sendok atau 5 sendok, nah itu variabel gitu loh Ibu. Jadi biar siswa itu menjiwai begitu, sehingga kalau nanti memang perlu ada klarifikasi, nah boleh didukung dengan link-link yang sudah tersedia banyak itu. Kalau kita mau searching itu luar biasa, berbagai topik sudah tersedia. Cuman kami tim barangkali nanti mohon
mohon diluruskan Bu Berta jika saya kurang pas. Kami bertiga ini justru ingin kembali lagi memberikan esensi pengalaman belajar melalui praktikum sederhana yang sudah tadi dijelaskan Bu Berta tadi. Mohon maaf, kan beda ya Bu ya. Kalau nanti siswanya ngelihat link itu mungkin keterampilan yang didapatkan ngeklik atau ngetouch gadgetnya mau tayangan yang mana begitu. Kalau pengamatannya memang iya bisa terwakili, misalnya oh di situ suhunya naik sekian derajat, atau oh perubahan warnanya seperti ini seperti itu begitu. Nah, tetapi mungkin hal-hal yang lain yang bisa mengcover dari ranah apakah itu psikomotornya, mungkin juga kognitifnya, karena kan seseorang atau siswa kita mungkin bisa dia melakukan pengukuran suhu jika dia mengetahui cara pengukuran suhu seperti itu. Nggih, Bu Yuyun, sangat menarik memang kalau diberi video itu. Iya, mungkin seperti itu nggih, Bu Berta. Barangkali ada yang kurang pas tadi. Sudah sangat menambahkan tadi ya. Jadi intinya yang pertama adalah berkaitan dengan penyusunan LKPD pastinya. Kemudian LKPD-nya ini berkaitan dengan eksperimen sederhana. Yang dikatakan eksperimen berarti paling tidak Bapak Ibu juga harus mencermati komponen di eksperimen itu sendiri. Jadi tidak by resepsi, tidak seperti resep makanan langsung ditambahkan, tapi mereka mencari dulu, mengolahnya dulu. Oh, ini yang diubah ini ya, saya harus menambahkan ini ya, itu kan sehingga itulah yang namanya identifikasi masalah, ada variabel, atau mungkin mereka bisa kalau di inquiring lebih hipotesis gitu ya, atau pertanyaan yang sederhana plus juga dengan jawaban sementara, baru kemudian pengumpulan atau perencanaan pengambilan data dan pengumpulan data ini umum gitu ya, jadi nanti tergantung pada Bapak Ibu memilih model pembelajarannya apa, discovery, inquiry, ada empat model itu yang menjadi titipan di dalam kurikulum 2013 edisi. Dan itu juga inline dengan pendidikan abad 21. Itu Bu Yuyun ya, jadi nanti kita bisa sambil diskusi ketika jalan ibunya ide apa, Bapak Ibu langsung share ke saya, nanti bisa saya sampaikan tim gitu ya. Kita sambil diskusi, makanya ini PKM-nya kan tidak hanya sehari, agar memang benar-benar bisa kami menemukan permasalahan yang ada di lapangan dan bersama-sama kita saling bisa menyelesaikan. Nah, learning atau e-learning ini tidak akan pernah ada habisnya, sampai kapanpun kita akan pernah tergantung atau sangat tergantung dengan blended learning atau e-learning ini. Itu tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Tia dan Bu Witalis ya, tergantung penempatan posisinya tadi nanti akan mengubah segalanya. Akhirnya bukan eksperimen, hanya mereka mengamati. Artinya di sini kan yang kita latihkan itu ini hands-on activity-nya siswa. Ya, Bu Berta. Ya, betul Bu Tia, hands-on activity, bukan hands-on ceklik-ceklik gitu. Iya, bukan hands-on ceklik-ceklik. Mungkin nanti ada pendampingan ya Bu Berta. Iya, betul Ibu. Jadi makanya ini kan sesuai dengan rencana, nanti Ibu Bapak membuat LKPD-nya, terserah. Untuk materinya saya bebaskan karena Bapak Ibu kan punya, ada yang dari SMK, ada yang dari SMA, kemudian mengajar kelasnya kan juga berbeda-beda. Jadi insya Allah dalam
2-3 minggu ini sambil kita diskusi, kami bisa memberikan masukan gitu ya, sambil diskusi juga. Jadi Bapak Ibu juga punya bekal nanti ketika mau memberikan LKPD praktikum ini atau eksperimen ini ke siswa. Jangan sampai KD-nya ini terlepas gara-gara pandemi kan nggak apa-apa, Materinya boleh gitu. Eman gitu. Materinya boleh milih semester 1 apa semester 2, Ibu? Boleh Ibu, semester 1, semester 2 silakan. Silakan. Ya bebas, justru malah semakin beragam kami semakin senang karena nanti kan kita share ke teman-teman yang lain. Koleksi. Punya koleksi, punya bank. Ini tanggal 21 Agustus, kalau saya tidak salah itu bisa Ibu kirimkan sebelum itu. Jadi nanti akan kita diskusikan tanggal 21 Agustus nanti. Ya, kita diskusi lagi bersama di rumah ini. Baru kemudian kalau memang butuh direvisi lagi, baru kemudian finalnya tanggal 28 Agustus. Saya tidak hanya berjalan sehari, tidak hanya sekedar lewat numpang lewat. Jadi produk hasilnya ini yang ya betul dibutuhkan juga oleh Bapak Ibu. Mohon izin. Kami sebagai fasilitator. Bu, mohon izin. Monggo Bu Vitalis. Inggih. Ini kan beberapa Bapak Ibu mungkin apa ya, on cam sebentar gitu kah Bu Berta? Ada Ibu Yuyun, Ibu Rulis, Ibu Uswatun, Ibu Sumiati, Ibu Okta, Ibu Wadia. Halo Ibu Wadia. Bu Nurul Laili, Pak Salim, Pak Rahmat. Ini yang ada di kelompok kita ya Bu ya. Ada Bu Sefti sama Ibu Rifatun. Ya, monggo nanti barangkali berlanjut dalam pendampingan ya Bu Berta. Ya betul Ibu. Mungkin saya ingin kami tahu melihat wajahnya. Inggih. Tak kenal kata sayang. Tapi saya izin pakai masker ini. Oh iya, anjir Ibu. Ibu Sumiati, iya, Ibu Okta, iya. Pak Rahmat ini apakah betul yang pernah di organik atau berbeda lagi Pak Rahmatnya ini? Jangan-jangan saya salah. Ibu Wadia masih ingat kalau saya masih ingat sama Ibu Wadia. Iya, iya. Terima kasih itu Ibu Okta dan Ibu Yuyun sama Ibu Oswatun sudah pamit Ibu Berta. Rahmat dipanggil sama Bu. Ya, assalamualaikum, Terlis. Oh, waalaikumsalam. Ingat, ternyata Pak Rahmat yang ini, ya ingat. Bukan yang di organik ya. Namanya ini kalau pakai D bukan yang di organik, yang satunya lagi. Ya, sehat Pak ya. Ya Allah, semakin sukses. Ya. Amin.